Shalom, apa kabarnya Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus? Kami harapkan Bapak Ibu, Saudara semua dalam keadaan baik-baik saja, dalam jamahan lawatan kasih perlindungan yang datang dan berasal daripada Tuhan. Amin. Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dan yang mengasihi Tuhan, hari ini Senin, tanggal 29 Agustus tahun 2022, saya, Pendeta Yupri, Pendeta Resort GKI Puruk Cahu, akan mengajak kita bersama-sama membaca dan merenungkan sabda firman Tuhan yang diambil dari Ibrani pasal 13 ayat 7 sampai dengan yang ke-21. Namun sebelum kita bersama-sama masuk di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, pada saat ini sebentar lagi kami ingin bersama-sama membaca dan merenungkan sabda firman-Mu. Pimpin kami dalam kuat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat mengerti dan memahami, serta melakukannya dalam hidup kami. Demikian juga Engkau urapi hamba-Mu pada saat ini, sehingga hamba-Mu dapat memperkatakan akan sabda firman-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibrani pasal 13 ayat 7 sampai dengan 21 di bawah perikop nasihat dan doa selamat. Yang demikian bunyinya. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akan akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing, sebab yang baik ialah bahwa hati kamu diperkuat dengan kasih karunia dan bukan dengan pelbagai makanan yang tidak memberi faedah kepada mereka yang menuruti aturan-aturan makanan macam itu. Kita mempunyai suatu mezbah, dan orang-orang yang melayani kemah tidak boleh makan dari apa yang di dalamnya. Karena tubuh binatang-binatang yang darahnya dibawa masuk ke tempat kudus oleh imam besar sebagai korban penghapus dosa dibakar di luar perkemahan. Itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Karena itu marilah kita pergi kepadanya di luar perkemahan dan menanggung kehinaannya. Sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Kita mencari kota yang akan datang. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Berdoalah terus untuk kami, sebab kami yakin bahwa hati nurani kami adalah baik, karena di dalam segala hal kami menginginkan suatu hidup yang baik. Dan secara khusus, aku menasehatkan kamu, agar kamu melakukannya, supaya aku lebih lekas dikembalikan kepada kamu. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sejarah mencatat bagaimana orang percaya dalam segala zaman selalu mengalami penindasan dan penganiayaan akibat iman dan percaya mereka kepada Tuhan. Bagi sebagian orang atau bagi sebagian jemaat, penganiayaan
atau pergumulan persoalan tersebut seperti api yang memurnikan. Tetapi bagi jemaat yang lain, bagi orang lain, justru hal tersebut membuat mereka semakin goyah. Nah, karena itu saudara-saudara yang terkasih dan yang mengasihi Tuhan, penulis surat Ibrani ini berusaha untuk menegakkan dan menguatkan kembali jemaat yang pada saat itu mengalami akan penindasan atau penganiayaan akibat iman, agar mereka tidak lemah, tidak layu, atau bahkan lebih buruk lagi, yaitu menjadi murtad. Nah, untuk itu saudara-saudara yang terkasih dan yang mengasihi Tuhan, kita lihat dalam nas yang diperhadapkan bagi kita pada hari ini. Ia mengajak jemaat untuk kembali lagi mengingat bagaimana para pemimpin-pemimpin mereka yang terdahulu, yang mana meskipun mengalami penganiayaan, mereka tetap setia dan mempertahankan iman. Dengan mengingat akan bagaimana para pemimpin-pemimpin mereka yang begitu setia di dalam mempertahankan iman ketika mereka mengalami penganiayaan, maka diharapkan mereka juga kembali kuat, kembali lagi tetap bersemangat hidup di dalam iman dan percaya. Demikian juga ketika mereka menghadapi pengajar-pengajar sesat yang membawa ajaran-ajaran asing, mereka juga diingatkan untuk tetap mengingat bahwa mereka adalah orang-orang yang telah ditebus dari dosa dan ikatan-ikatan dalam dunia oleh darah Yesus. Mereka telah dikuduskan. Karena itu mereka tidak perlu lagi mengikuti berbagai ajaran-ajaran asing yang sesat, yang berusaha kembali menaklukkan dan mengikat mereka terhadap rupa-rupa ikatan dunia yang tidak membawa faedah dan keselamatan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dan yang mengasihi Tuhan, dari hal ini kita dapat melihat dan menemukan bahwa mengingat adalah salah satu unsur yang sangat penting dalam kehidupan iman kita. Ketika kita kembali mengingat akan firman Tuhan, maka saudara-saudara kita kembali lagi dikuatkan, disegarkan dalam menjalani akan hidup dan kehidupan ini. Terlebih di saat badai kehidupan, taufan masalah menghampiri, kita tidak akan terombang-ambing. Kita tidak akan hancur dan layu. Karena kita selalu mengingat akan firman Tuhan. Mengingat akan janji-janji Tuhan di dalam hidup dan kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya dan berharap kepadanya. Tetapi saudara, jika kita lupa, jika kita tidak ingat, bahkan jika kita tidak mengenal akan firman Tuhan itu, maka kita tentu akan dipenuhi berbagai-bagai ketakutan, berbagai-bagai kekhawatiran, berbagai-bagai kegentaran. Karena kita tidak mengetahui akan janji-janji Tuhan dalam hidup dan kehidupan kita ketika kita mengalami pergumulan, persoalan, masalah yang menghampiri akan hidup dan kehidupan kita. Karena itu saudara-saudara yang terkasih dan yang mengasihi Tuhan, hari ini kita diingatkan agar kita harus terus mengingat akan firman Tuhan dalam hidup dan kehidupan kita. Nah, bagaimana kita dapat mengingat akan firman Tuhan tersebut, saudara-saudara? Yaitu kita harus terus-menerus membaca firman Tuhan. Kita harus terus merenungkan firman Tuhan. Kita harus terus-menerus berdoa. Kita harus terus-menerus bersekutu agar firman Tuhan itu melekat di dalam hati kita dan kita tahu akan janji-janji Tuhan dalam hidup dan kehidupan kita, sehingga kita semakin mengasihi Tuhan, kuat saat menjalani berbagai pencobaan dan selalu bersyukur serta mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, Bapa perkasa, Bapa yang kami panggil sembah dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh ucapan syukur pada saat ini kami datang menghampiri tata hadirat-Mu yang kudus. Bersyukur atas kasih setia-Mu yang begitu luar biasa menaungi hidup dan kehidupan
kami sampai saat ini. Biarlah kiranya atas kasih dan penyertaan-Mu yang begitu luar biasa menaungi hidup dan kehidupan kami sampai saat ini, membuat kami semakin mengasihi Tuhan, berjalan dalam kebenaran firman-Mu. Demikian juga kami mengucap syukur dan berterima kasih, karena hari ini kami boleh bersama-sama membaca dan merenungkan akan sabda firman-Mu. Biarlah kiranya sabda firman-Mu yang boleh kami baca dan renungkan tadi, boleh tertanam kuat dalam hati dan kehidupan kami. Kami juga mengucap syukur dan berterima kasih ya Tuhan, atas penyertaan-Mu sepanjang malam ini, sehingga malam hari ini boleh berlalu dalam pertolongan-Mu. Kami ingin menyerahkan hari ini dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah kiranya hari ini Engkau memelihara kami, menutup bungkus kami dalam kuat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga hari ini boleh kami lalui dengan sukacita, damai sejahtera, bahkan mempermuliakan nama-Mu. Bapa dalam Tuhan Yesus, demikian juga saat ini hamba-Mu ingin berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan akan renungan pada hari ini. Biarlah kiranya ya Tuhan Engkau memberkati mereka. Apabila pada saat ini mereka dalam keadaan bersukacita, biarlah mereka lebih dan lebih lagi mempermuliakan nama-Mu. Jikalau saat ini mereka dalam keadaan sakit, biarlah kiranya Engkau memberikan pemulihan, Engkau memberikan kesembuhan bagi mereka. Demikian juga apabila saat ini mereka mengalami berbagai masalah pergumulan dalam hidup dan kehidupan mereka, Engkau memberikan kelegaan, Engkau memberikan kepada mereka kekuatan, kesabaran, ketabahan dalam menjalani itu semua dan mengandalkan Engkau. Demikian juga apabila pada saat ini mereka sedang dalam keadaan bersedih, berduka, Tuhan memberikan kepada mereka penghiburan. Bapa dalam Tuhan Yesus, demikian juga kami ingin berdoa Tuhan, untuk setiap gereja-gereja-Mu yang begitu luar biasa, sampai saat ini terus-menerus mewartakan Injil Kerajaan Surga. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati dan menyertai. Terlebih saat ini kami ingin berdoa untuk jemaat-Mu, yaitu Jemaat Pandohon Iman Tahujan Ontu. Biarlah kiranya Tuhan memberkati mereka, sehingga mereka boleh semakin luar biasa mewartakan Injil Kerajaan-Mu. Demikian juga Engkau menyertai mereka di dalam setiap program-program, rencana-rencana yang ada di dalam jemaat ini. Biarlah semuanya boleh terjadi, boleh terlaksana dalam pertolongan Tuhan. Demikian juga Engkau jauhkan mereka dari perpecahan, dari perselisihan, dari hal-hal yang buruk. Namun biarlah mereka sehati, sepikir, seia, sekata, sehingga nama Tuhan semakin dipuji, dimuliakan. Berkati para pelayan-Mu yang ada di sana, pendeta, panatua, diakon, guru sekolah minggu, atau siapapun yang menyerahkan dirinya dan terlibat dalam pelayanan, kiranya Tuhan memberkati. Biarlah kiranya jemaat ini Tuhan boleh menjadi alat di tangan-Mu, sehingga nama-Mu semakin ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami satukan doa kami saat ini dengan doa yang pernah Tuhan ajarkan. Dan saat ini kami bersama ucapkan demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah bagi kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.